Dia tidak mencintai kaisar. Dia tidak pernah menginginkan tahta itu untuk dirinya sendiri. Yang dia cintai hanyalah cara menghancurkan pria paling berkuasa di dunia itu perlahan-lahan dari dalam pelukannya yang hangat. Di tengah kobaran api yang kini melahap dinasti Zhou, wanita yang dikenal sebagai selir kehormatan ini tidak meneteskan air mata kesedihan, melainkan air mata kepuasan yang dingin. Ini bukan kisah cinta, ini adalah kisah tentang bagaimana dendam seorang anak yatim piatu mampu meruntuhkan tembok istana yang telah berdiri kokoh selama 3 abad. Mari kita mundur ke masa lalu, sebelum darah membasahi lantai marmer istana. 10 tahun yang lalu, nama Mei Lin terkubur bersama abu keluarganya. Klan teratai putih, setia, bersih, namun difitnah, dibantai atas titah kaisar muda yang takut pada bayangan kekuasaannya sendiri. Mei Lin kecil bersembunyi di balik celah papan gudang yang retak. Tubuhnya gemetar, nafasnya tercekik asap dan darah. Dari sana, ia melihat dunia runtuh. Pedang Algojo berkilat. "Ayah," bisiknya nyaris tanpa suara. Kepala ayahnya jatuh ke tanah berlumpur. Ibunya berlutut, punggungnya tegak, matanya menatap Algojo tanpa gentar. "Kehormatan tidak bisa kau bunuh," ucap sang ibu pelan. Detik berikutnya, darah membasahi hujan. Mei Lin menggigit tangannya sendiri agar tidak berteriak. Air matanya bercampur hujan, panas, dan abu. Malam itu, di bawah langit yang memerah oleh api, ia bersumpah pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan membunuhmu dengan pedang," bisiknya pada kegelapan, seolah kaisar bisa mendengar. Itu terlalu cepat. Ia mengepalkan tangan kecilnya. "Aku akan membuatmu mencintaiku. Dan saat hatimu sepenuhnya milikku, disitulah kau akan mati." Karena Mei Lin tahu, cinta adalah racun paling mematikan, dan tidak pernah ada penawarnya. Dendam membutuhkan kesabaran, dan Mei Lin memilikinya dalam jumlah yang mematikan. Selama bertahun-tahun, ia hidup di balik tirai sutra rumah bordil elit. Tempat rahasia para pejabat korup dibuka bersama pakaian mereka. Ia diadopsi oleh bibi cauhnya, seorang perempuan berwajah ramah dengan mata setajam pisau. "Di sini, anak bodoh mati cepat," kata sang bibi suatu malam sambil menuangkan teh. "Anak cerdas, bertahan." Mei Lin mengangguk. Ia bukan pelacur, ia dipersiapkan. Ia mempelajari seni merayu bukan untuk kenikmatan, melainkan kendali. Setiap senyum dihitung, setiap sentuhan direncanakan. "Pria tidak jatuh cinta pada tubuh," ujar sang bibi sambil merapikan rambutnya. "Mereka jatuh cinta pada perasaan dimengerti." Di ruang belakang yang terkunci, Mei Lin belajar meracik racun. "Yang terbaik tidak berbau," bisik seorang tabib tua. "Dan tidak membunuh segera." Namun pelajaran terpenting bukanlah racun, melainkan kekuasaan. Ia mendengar rahasia para pejabat yang mabuk, ketakutan, ambisi, dan kesepian mereka. Dari sanalah Mei Lin memahami satu kebenaran. "Pasukan melindungi tahta," katanya suatu malam. "Tapi siapa yang melindungi kaisar saat sendiri?" Sang bibi tersenyum tipis. Tidak ada. Mei Lin pun tahu, kelemahan terbesar kaisar bukanlah musuh di luar istana, melainkan sunyi yang menggerogoti hatinya di puncak kekuasaan. Dan disitulah ia akan menyerang. Hari seleksi pun tiba. Ribuan gadis berbaris di halaman istana. Sutra berkilau dan wewangian mahal bercampur dengan ambisi. Bagi sebagian, ini adalah pintu menuju kemuliaan. Bagi yang lain, jeruji emas seumur hidup. Bagi Mei Lin, ini adalah langkah pertama masuk ke kandang singa. Ia berdiri di antara mereka tanpa berusaha mencuri cahaya. Gaunnya sederhana, warnanya lembut, wajahnya tenang. Saat gadis-gadis lain berlomba menonjolkan kecantikan, Mei Lin justru menundukkan pandangan.
Seorang dayang berbisik sinis. "Kau tidak takut tak terpilih?" Meilin tersenyum tipis. Yang terlalu terlihat mudah dilupakan. Di balik tirai emas, Kaisar mengamati. Wajah-wajah cantik lewat satu persatu. Sempurna, kosong, membosankan. Lalu matanya berhenti pada seorang gadis yang tidak berusaha menarik perhatiannya. "Siapa dia?" tanya Kaisar datar. Seorang kasih membungkuk. "Meilin yang mulia, tidak ada latar belakang istimewa." Kaisar mengernyit. Justru itu yang menarik. Meilin mengangkat kepala perlahan, tatapannya singkat namun jernih, lalu kembali menunduk. Tidak ada rayuan, tidak ada kepanikan. Di dalam hatinya, ia berbisik. Umpan terbaik bukan yang paling terang, melainkan yang membuat pemburu mendekat dengan sendirinya. Hari itu, Kaisar tidak memilih kecantikan. Ia memilih sebuah misteri. Momen itu datang pada perjamuan musim gugur, saat lentera emas menggantung rendah dan anggur mengalir tanpa henti. Musik riuh mengiringi para penari yang berputar dengan gerakan berani, penuh warna, penuh godaan. Para pejabat tertawa. Kaisar Zhu tampak bosan. Lalu Meilin melangkah maju. Ia mengenakan jubah putih polos, tanpa perhiasan mencolok. Musik berubah, lebih lambat, lebih sunyi. Gerakannya lembut, melankolis, seolah setiap langkah membawa cerita kehilangan. Seorang pejabat berbisik, "Tarian duka di pesta kemenangan." Berani sekali. Kaisar mengangkat tangannya, meminta diam. Matanya tertuju penuh pada Meilin. Saat penari lain menunduk, Meilin justru mengangkat wajahnya. Tatapannya menembus mahkota, melewati simbol kekuasaan, langsung ke mata Kaisar. "Dia tidak takut," gumam Kaisar pelan. Dalam diam, tatapan itu seolah berkata, "Aku tidak melihat tahta. Aku melihat kesepianmu." Untuk pertama kalinya, Kaisar Zhu merasa tidak sedang disanjung. Ia merasa dipahami. Setelah tarian usai, ia bersandar ke depan. "Siapa namamu?" Meilin berlutut, suaranya tenang. "Hamba Meilin." Kaisar tersenyum samar. "Kau menari seolah menyimpan luka." Meilin menunduk ringan. "Luka mengajarkan kami cara bertahan, Yang Mulia." Malam itu, di tengah gemerlap istana, Kaisar merasa menemukan seseorang yang benar-benar melihat jiwanya. Dan Meilin tahu, umpannya telah ditelan. Dalam semalam, Meilin diangkat menjadi selir tingkat rendah. Namanya berbisik dari satu paviliun ke paviliun lain. Hadiah berdatangan seperti hujan, sutra lembut, giok hangat, parfum langka, dan yang terpenting, perhatian khusus Kaisar. Para selir lain berbisik iri. Beruntung sekali gadis itu. Meilin hanya tersenyum dan menunduk. "Hamba hanya bersyukur," katanya pelan. Di balik pintu tertutup, ia menyentuh giok di lehernya tanpa emosi. "Amunisi," bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia memainkan perannya dengan sempurna, polos, lembut, tak ambisius. Saat para selir bertarung dalam intrik, Meilin memilih diam. Seorang kasim kepercayaan Kaisar mengamatinya tajam. "Selir Mei, apa pendapatmu tentang persaingan di istana?" Meilin tersenyum manis, matanya bening. "Hamba tidak mengerti urusan besar seperti itu," jawabnya ringan. "Hamba hanya ingin menari dan menemani Yang Mulia saat beliau lelah." Kasim itu mengangguk, puas. "Kau berbeda." Malamnya, Kaisar berkata lirih, "Di istana ini, semua orang menginginkan sesuatu dariku." Meilin menuangkan teh dengan tangan tenang. "Hamba tidak, Yang Mulia," katanya lembut. "Hamba hanya ingin mendengar." Kaisar tersenyum, senyum yang jarang muncul. Tak seorang pun menyadari, di balik senyum manis itu, ada bisa ular yang menunggu saat paling tepat untuk dilepaskan. Untuk mendapatkan hati seorang paranoid, kau harus berdarah untuknya.
dan Meilin memahami hukum itu dengan sempurna. Sore itu, taman teratai tenang, terlalu tenang. Angin menggeser dedaunan, menyembunyikan langkah seorang pelayan yang pura-pura tersandung di dekat Kaisar Zhu. Kilau logam muncul sekilas, cukup lama untuk menyalahkan ketakutan. Meilin bergerak lebih cepat dari pikiran. Ia meraih Kaisar dan menariknya ke belakang. Sesuatu menggores lengannya, perih, panas, terukur. Darah menetes ke kelopak teratai. "Yang mulia!" teriaknya. Tubuhnya bergetar bukan oleh takut, melainkan peran yang sempurna. Qasim berteriak panik, prajurit berlarian. Kaisar Zhu memegang lengan Meilin, wajahnya pucat. "Kau terluka." Meilin menggeleng pelan, senyumnya rapuh. "Hamba tidak apa-apa," katanya terengah. "Asal yang mulia selamat." Kaisar menatap darah itu, nyata, hangat, tanpa sandiwara. "Mengapa kau melakukan ini?" Suaranya parau. Meilin menunduk, suaranya nyaris bisikan. "Karena hamba tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan." Malam itu, Kaisar duduk di sisi ranjangnya lebih lama dari seharusnya. "Di istana ini, tak ada yang melindungiku tanpa maksud," katanya pelan. Meilin menatapnya lembut. "Kalau begitu, biarkan hamba melindungi tanpa meminta apapun." Sejak hari itu, Kaisar Zhu tak lagi melihatnya sekadar pemanis malam. Ia melihat perisai hidup, satu-satunya ketulusan di istana yang penuh racun. Inilah yang disebut honey trap yang sesungguhnya. Bukan soal tubuh, melainkan penguasaan jiwa. Di balik tirai sutra, saat malam mereda dan napas Kaisar Zhu kembali tenang, pertahanannya runtuh. Mahkota telah diletakkan. Kaisar bukan lagi penguasa, hanya seorang pria yang lelah dan sendiri. Meilin duduk di sisinya. Jemarinya menyentuh ringan, suaranya nyaris seperti doa. "Istana ini terlalu bising," gumam Kaisar. "Semua orang menginginkan sesuatu dariku." Meilin tersenyum lembut. Itulah mengapa Yang Mulia tak pernah bisa beristirahat. Ia tidak menyebut nama, tidak menuduh secara kasar. Racunnya bekerja berlahan. Jenderal itu terlalu dicintai pasukan. Bisiknya seolah khawatir. "Hamba takut, Yang Mulia." Kaisar mengerutkan dahi. "Menteri Keuangan juga," lanjutnya lirih. "Ambisinya besar sekali." Kaisar terdiam. Benih keraguan mulai tumbuh. Lalu Meilin menatapnya, bukan sebagai kaisar, tapi sebagai manusia. "Mereka tidak mencintaimu," katanya pelan. "Mereka hanya takut." Ia mendekat, suaranya hangat. "Hanya hamba yang mencintai Yang Mulia apa adanya." Kaisar memejamkan mata. "Kalau kau tidak ada," bisiknya, "aku tak tahu siapa yang bisa kupercaya." Meilin tersenyum dalam gelap. Racunnya tidak membunuh tubuh. Ia menguasai keputusan. Dan Kaisar telah kecanduan. Namun, tidak semua mata bisa dibutakan oleh senyum. Permaisuri utama, putri klan militer yang darah dan strategi mengalir bersamaan, mencium bau busuk di balik kelembutan Meilin. Ia melihat sesuatu yang luput dari yang lain, ambisi yang terlalu terkontrol. Di paviliun permaisuri, ia berkata dingin, "Wanita itu berbahaya." Kaisar Zhu menghela napas. "Kau terlalu curiga." Permaisuri menatapnya tajam. "Karena aku hidup dikelilingi pedang, aku tahu kapan racun sedang bekerja." Gagal meyakinkan Kaisar, Permaisuri memilih cara lain, aturan istana. Meilin dipanggil, ditekan, dipermalukan di depan dayang dan selir lain. "Seorang selir rendah lupa diri," kata Permaisuri lantang.
kau melanggar etika istana." Mei Lin menunduk, suaranya gemetar terlatih. "Hamba bersalah, Permaisuri." Tamparan itu menggema, sunyi. Mei Lin terjatuh, pipinya memerah. Ia tidak menangis, tidak melawan. Di dalam hatinya, ia menghitung. Saat kaisar mendengar kabar itu, wajahnya mengeras. "Kau menamparnya." Permaisuri berdiri tegak. "Aku menegakkan aturan." Kaisar menatap Mei Lin yang berlutut, pipinya lebam, matanya basah. "Mengapa kau diam?" Mei Lin berbisik, "Hamba tidak ingin Yang Mulia terjebak di antara dua wanita." Kaisar mengepalkan tangan. Hari itu, Permaisuri kehilangan kepercayaan. Dan Mei Lin, tanpa mengangkat tangan, menang satu langkah besar dalam perang istana. Mei Lin tidak mendorong bidak dengan terburu-buru. Ia menunggu saat papan benar-benar tegang. Di kamar Permaisuri, sebuah bungkusan kecil ditemukan di balik peti dupa. Kain hitam, anyaman jerami, jarum-jarum tertancap rapi. Bisik-bisik meledak seperti api menyentuh minyak. Sihir hitam, kejahatan yang tak terampuni dalam hukum dinasti. Kaisar Zhu dipanggil. Wajahnya memucat saat melihat benda itu. "Ini untukku?" Suaranya bergetar. Permaisuri menatap lurus. "Fitnah murahan," katanya dingin. "Aku tak perlu ilmu gelap untuk berdiri di sisimu." Kaisar tertawa pendek tanpa hangat. 20 tahun, gumamnya. "Dan kau menyimpan ini?" Mei Lin berlutut di sudut ruangan. Wajahnya pucat seolah takut. "Hamba mohon Yang Mulia," katanya lirih. "Mungkin ada yang ingin menjebak Permaisuri." Kata-kata itu terdengar seperti pembelaan. Namun bagi Kaisar, itu keraguan yang sudah lama ditanam, kini bersemi. "Cukup," bentaknya. "Aku tak akan tidur di sisi pengkhianat." Tanpa penyelidikan menururuh, titah dijatuhkan. Gelar dicopot, diasingkan ke istana dingin. Permaisuri tidak menangis. Ia hanya menatap Mei Lin sekilas, paham, terlambat. "Kau menang satu bab," bisiknya. Mei Lin menunduk dalam-dalam. "Hamba hanya bidak," jawabnya pelan. Pintu istana dingin menutup. Dan di papan catur istana, penghalang terakhir telah disingkirkan. Dengan hilangnya Permaisuri dan tersingkirnya para menteri setia, istana menjadi sunyi. Sunyi yang berbahaya. Kaisar Zhu kini berdiri di puncak kekuasaan tanpa penyangga, dikelilingi gema ketakutannya sendiri. Mei Lin mengisi kekosongan itu dengan ketelitian seorang penjaga gerbang. Setiap surat disaring. Setiap laporan diringkas, setiap tamu ditunda atau ditolak. Seorang Kasim ragu-ragu. Yang Mulia menunggu laporan banjir dari selatan. Mei Lin menatap segel itu sekilas. "Berita buruk hanya menambah beban," katanya lembut. "Biarkan aku memilihkan waktu yang tepat." Di ruang dalam, Kaisar bertanya pelan, "Mengapa tak ada lagi yang datang?" Mei Lin menuangkan teh, senyumnya menenangkan. "Mereka takut mengganggu Yang Mulia," jawabnya. "Hamba ada di sini agar Yang Mulia bisa beristirahat." Hari berganti, dunia luar meredup, rakyat berteriak, tak terdengar. Pejabat mengetuk, tak dijawab. Yang sampai ke telinga Kaisar hanyalah narasi yang telah dipoles. "Negeri ini tenang," kata Mei Lin suatu malam, "karena Yang Mulia kuat." Kaisar mengangguk. Kelelahan mengalahkan kecurigaan. "Kalau begitu, kau tetap di sisiku," ucapnya lirih. "Aku percaya padamu."
Meilin menunduk hormat. Di balik tatapan lembut itu, kunci berputar sekali lagi. Sangkar emas kini terkunci sempurna. Dan Kaisar, tanpa sadar, telah menyerahkan dunia pada satu suara saja. Untuk mempercepat kehancuran, Meilin mengubah arah angin kekuasaan. Ia tidak menyarankan yang terbaik. Ia memilih yang paling mudah dibentuk. Nama-nama baru diusulkan dengan suara lembut, seolah tanpa kepentingan. Menteri Zhang sangat setia, katanya suatu malam. Ia selalu memuji kebijakan yang mulia. Kaisar Zhu tersenyum lelah. Kesetiaan lebih penting dari kecerdikan, jawabnya. Satu persatu pejabat kompeten tersingkir. Kursi-kursi penting diisi penjilat, rakus, korup, dan bergantung penuh pada restu Meilin. Laporan dipalsukan, anggaran bocor, negara pincang, tapi istana tampak makmur. Ketika jenderal tua memprotes pemotongan dana militer, Kaisar mengernyit. Untuk apa pasukan besar saat negeri damai? Meilin menyela dengan senyum menenangkan. Istana musim panas akan menyejukkan pikiran yang mulia, bisiknya. Rakyat akan bangga melihat kemegahan itu. Kaisar mengangguk. Potong anggaran militer, titahnya. Bangun istana terbaik. Rayap-rayap mulai bekerja. Perbatasan melemah. Gudang senjata kosong. Namun di balik dinding marmer, tawa terdengar. Seorang Kasim berbisik cemas. Negeri ini rapuh. Meilin menatap kolam dengan tenang. Bukan rapuh, katanya pelan. Hanya sedang dipersiapkan untuk runtuh. Fondasi negara digerogoti dari dalam. Dipelihara oleh Kaisar sendiri, atas saran wanita yang paling ia cintai. Sementara anggur terus mengalir di dalam istana, darah dan air mata mengalir di luar tembok. Pajak mencekik, pejabat korup menimbun lumbung, dan rakyat berebut sisa panen yang gagal. Bendungan retak tak terawat, sawah mengering, bandit turun dari bukit membawa kelaparan sebagai panji. Namun semua itu tak pernah mencapai telinga Kaisar. Di kamarnya, Meilin membuka gulungan demi gulungan laporan. Cap resmi, tinta tergesa, kata-kata putus asa. Ia membaca sekilas, lalu melemparkannya ke tungku. Api menjilat kertas, mengunyah jeritan menjadi abu. Seorang Kasim gemetar di ambang pintu. "Selir Mei, ini laporan dari utara." "Ribuan." Meilin mengangkat tangan, senyumnya tenang. "Yang mulia sedang beristirahat," katanya lembut. "Beban seperti itu tidak perlu mengganggunya." Kasim itu menelan ludah. "Tapi rakyat akan bertahan," potong Meilin pelan. "Seperti mereka selalu bertahan." Malamnya, Kaisar bertanya sambil menyesap anggur. "Negeri ini baik-baik saja?" Meilin menuangkan minumannya, suara selembut sutra. "Tenang yang mulia." Rakyat bersyukur. Api di tungku meredup, abu menumpuk. Di luar, kebencian mengeras. Meilin menatap nyala terakhir, bibirnya melengkung tipis. "Naiklah," bisiknya pada bara. "Aku hanya menunggu saatmu meledak." Dan istana terlalu mabuk untuk mendengar. Tetap tertawa di ambang kehancuran. Kesehatan Kaisar mulai memburuk. Perlahan, misterius, memalukan. Tubuhnya melemah, tidurnya diganggu bayangan. Pikirannya terpecah antara mimpi dan nyata. Para tabib istana saling pandang, kebingungan. "Gejalanya tidak sesuai penyakit apapun," bisik seorang tabib tua. Seolah tubuhnya diserang dari dalam. Di ruang dalam, Meilin menyiapkan ramuan malam dengan ketenangan seorang perawat setia. Wewangian herbal menenangkan, rasa pahit yang ditutupi manis. Kaisar meneguknya dengan patuh. "Hanya minumanku yang membuatku bisa tidur," katanya lemah.
Tanpamu, aku tenggelam. Meilin menyentuh punggung tangannya, hangat dan lembut. Hamba akan selalu di sini, ucapnya lirih. Hari-hari berlalu, Kaisar sering berhalusinasi, mendengar bisikan, melihat pengkhianatan di wajah siapapun selain Meilin. Ia menggenggam lengannya saat gemetar datang. "Jangan tinggalkan aku," pintanya, hampir seperti anak kecil. Meilin menunduk, matanya basah sempurna. "Hamba hidup untuk yang mulia." Para tabib menyarankan istirahat, doa, ritual. Tidak ada yang bekerja. Karena penyakit ini tidak datang dari alam, ia dirawat setiap malam dengan kesabaran. Di cermin perunggu, Meilin menatap bayangannya sendiri. "Sedikit lagi," bisiknya. Kaisar percaya ia sedang diselawatkan oleh cinta, padahal yang merawatnya dengan telaten itu adalah malaikat maut, yang kini sedang mengukur peti matinya dengan senyum paling lembut. Di balik bayang-bayang malam, Meilin melangkah ke wilayah paling berbahaya. Wilayah tanpa jalan pulang. Ia membuka jalur komunikasi dengan sisa-sisa loyalis klan lamanya dan para pemimpin petani yang kelaparan telah berubah menjadi bara. Pertemuan terjadi dalam sunyi, wajah-wajah tersembunyi oleh tudung. "Kau hidup," bisik seorang pria tua. Matanya bergetar antara harap dan dendam. Meilin mengangguk. "Dan aku datang bukan untuk meminta," katanya tenang. "Aku datang untuk mengakhiri." Ia berbicara tentang waktu, tentang celah, tentang istana yang kini rapuh oleh kebohongan. Bukan dengan peta terperinci, melainkan dengan keyakinan bahwa tembok yang tampak kokoh telah kosong di dalam. Seorang pemimpin petani mengepalkan tangan. "Kami ingin roti dan keadilan." Meilin menatapnya lurus. "Kalian akan mendapatkan perubahan," jawabnya. "Dan dunia akan menyebutnya runtuh." Malam-malam berikutnya, di kamar penguasa, Kaisar Zhu terlelap dalam kelemahan. Meilin duduk di sisinya, mendengarkan napas yang kian pendek. "Kau di sini," gumam Kaisar setengah sadar. "Selalu," bisik Meilin, kata yang kini berarti akhir. Ini bukan lagi dendam seorang anak yatim. Ini adalah kudeta yang disusun dari dalam, dari bantal sutra dan bisikan hangat, dari kepercayaan yang diserahkan sepenuhnya. Dan ketika fajar tiba kelak, dinasti tidak hanya akan kehilangan kaisar, ia akan kehilangan fondasinya. Namun, tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Malam itu, Kasim kepala membeku di tempatnya. Di balik tumpukan dokumen yang belum sempat disentuh api, selembar surat terjatuh. Segel asing, bahasa yang terlalu lugas untuk urusan istana. Ia membacanya sekali, lalu 2 kali. Tangannya gemetar. "Ini pengkhianatan," bisiknya. Tenggorokannya kering. Instruksi, isyarat waktu, janji gerbang yang kosong. Langkah kaki mendekat. Kasim itu menyelipkan surat ke lengan jubahnya. Menahan napas. Pelayan Meilin lewat tanpa curiga. Begitu bayangan hilang, ia berlari. Tanpa martabat, tanpa napas. Hanya takut. Di lorong panjang, seorang penjaga memanggil. "Tuan Kasim, ada apa? Minggir!" serunya parau. "Ini soal nyawa kaisar." Jantungnya berdegup memukul rusuk. Pikirannya berpacu. Kalau aku salah, aku mati. Kalau aku benar, negeri ini bisa diselamatkan. Di depan kediaman kaisar, ia tersungkur, memaksa bangkit. "Yang mulia harus tahu," gumamnya. Air mata mengenang. Meski kebenaran ini akan menghancurkan hatinya, ia mengetuk pintu dengan sisa tenaga. "Ampun yang mulia," teriaknya. "Hamba membawa kabar yang tak boleh menunggu fajar." Di balik pintu, langkah pelan terdengar. Waktu menipis. Di tangannya, selembar kertas terasa seberat dinasti. Sayangnya, mata-mata Meilin ada di mana-mana.
Langkah Kasim Kepala terhenti sebelum ia mencapai pintu kediaman kaisar. Bayangan muncul dari balik pilar, sunyi seperti hujan yang turun makin deras. "Jangan bergerak," bisik seseorang. Kasim Kepala memeluk lengan bajunya, merasakan tepi kertas di sana. "Ini untuk yang mulia," katanya terengah. "Kalian tak mengerti, ini menyelamatkan dinasti." Tidak ada jawaban, hanya tangan dingin yang mencengkeram. Dorongan singkat, dunia miring. Suara hujan menelan segalanya. Di tepi sumur, Meilin berdiri tanpa payung. Air membasahi jubahnya, namun matanya kering. "Ampuni hamba," suara Kasim Kepala memantul dari gelap. "Hamba setia sampai akhir." Meilin menatap ke bawah, tenang. "Kesetiaan tanpa arah hanya memperpanjang penderitaan," ucapnya datar. Ia memberi isyarat kecil. Sunyi kembali menutup. Seorang pengawal ragu. "Selir Mei, dia setia pada kaisar." Meilin menoleh, tatapannya tajam. "Justru itu," katanya pelan. Hujan mengguyur lebih deras. Meilin menutup mata sesaat, bukan untuk berdoa, melainkan mengingat api, darah, janji. "Hati nurani itu mewah," bisiknya pada malam. "Aku membuangnya bertahun-tahun lalu." Ia berbalik, langkahnya mantap. Di jalan balas dendamnya, tak ada ruang bagi yang menghalangi, setia atau tidak. Malam Festival Lampion tiba. Langit dipenuhi cahaya yang melayang, seperti harapan. Tawa mengalir di jalan-jalan. Bagi Meilin, keindahan itu hanyalah jam hitung mundur. Ia membujuk Kaisar Zhu yang sakit untuk keluar dengan kata-kata yang terdengar seperti perhatian. "Udara malam akan menenangkan yang mulia," katanya lembut. "Rakyat ingin melihat senyummu." Kaisar tersenyum lemah, bersandar padanya. "Kalau kau di sisiku, aku kuat," gumamnya. Mereka duduk di paviliun menghadap kota. Ribuan lampion naik perlahan, menari di angin. Kaisar tertegun. "Indah," bisiknya. Meilin mengangguk. "Indah karena terang," jawabnya. "Gelap selalu kalah bila cahaya bersatu." Di kejauhan, sebuah lampion dengan pola naga hitam terangkat lebih tinggi dari yang lain. Hanya sesaat, cukup. Meilin menahan napas, lalu tersenyum tipis. Kaisar mengerjap, gelisah. "Mengapa jantungku berdebar?" Meilin menggenggam tangannya. "Karena yang mulia dicintai," katanya pelan. Lampion-lampion terus naik. Di balik sorak, kota menahan napasnya sendiri. Naga hitam menghilang di antara cahaya. Bukan doa, melainkan pesan. Meilin memandang langit, matanya dingin dan pasti. "Sudah waktunya," bisiknya pada malam. Dan ibu kota tak sadar, baru saja menerima kabar yang tak pernah ingin didengar. Gerbang nasib telah dibuka. Dalam sekejap, musik pesta patah digantikan jeritan yang merobek malam. Tawa membeku di bibir, gelas anggur jatuh dan pecah. Dari kejauhan, dentuman bergema, lalu teriakan menyusul, seperti gelombang. "Apa itu?" seorang bangsawan berbisik panik. Api menyala di pilar-pilar merah kebanggaan dinasti. Cahaya lampion kini memantul pada asap dan ketakutan. Gerbang yang selama ini dianggap abadi terbuka, bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh tangan-tangan yang telah lama berada di dalam. "Istana diserbu," teriak seseorang. Alun-alun berubah menjadi arus manusia. Sutra mahal terseret lumpur, perhiasan berkilau tercecer, martabat diinjak bersama darah. Para penjilat yang tadi memuji, kini saling mendorong. "Lindungi aku," jerit seorang pejabat, suaranya tenggelam. Di paviliun, Kaisar Zhu gemetar, napasnya terputus-putus. "Meilin, katakan ini mimpi," pintanya lirih.
Meilin berdiri tenang, wajahnya diterangi api. "Tenang yang mulia," katanya lembut. Semua mimpi memang berakhir. Api merambat, asap menutup langit. Dinasti yang dibangun 3 abad retak dalam 1 malam. Meilin menatap kekacauan tanpa berkedip. "Inilah kebenaran," bisiknya pada gemuruh. Bukan cahaya yang runtuh, melainkan kebohongan. Dan istana yang dulu megah, kini menjadi panggung terakhir bagi sebuah kekuasaan yang terbakar oleh ulahnya sendiri. Di tengah reruntuhan balairung utama, Kaisar Zhu terbaring lemah. Debu dan abu menempel di jubahnya, napasnya tersendat di antara gemuruh api. Tangannya terangkat gemetar, meraih satu-satunya sosok yang masih ia kenali. "Meilin," suaranya parau. "Lari, selamatkan dirimu." Meilin tidak bergerak. Ia berdiri di sana, tegak, tak tersentuh oleh kekacauan. Seolah api adalah tirai yang telah lama ia tunggu. Perlahan ia menatap Kaisar. Untuk pertama kalinya, tanpa topeng. Tidak ada kelembutan, tidak ada kepura-puraan, hanya kebencian yang jujur. Kaisar menelan ludah. "Mengapa kau menatapku seperti itu?" Meilin mendekat setapak. Suaranya tenang seperti malam tanpa bintang. "Karena akhirnya kau melihatku," katanya. "Bukan selirmu, bukan perisaimu." Ia berhenti di hadapannya. "Aku adalah akhir dari semua kebohonganmu." Kaisar mengerjap. Potongan-potongan ingatan berjatuhan seperti puing. "Kau selama ini..." Meilin tersenyum tipis. "Musuh terbesarmu bukan pasukan di luar sana," bisiknya, "melainkan wanita yang kau undang masuk ke hatimu." Tangan Kaisar jatuh. Kesadaran itu menghantam lebih keras dari api. Di detik-detik terakhir ia tahu, dinasti ini runtuh bukan oleh pedang, melainkan oleh kepercayaan yang ia berikan sendiri. "Simpan belas kasihanmu, Ju." Suara Meilin dingin, membelah gemuruh api yang melahap balairung. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan kalung tua berlambang teratai putih. Logamnya kusam, namun lambangnya tak terbantahkan. Api memantul di sana, seperti kenangan yang tak pernah padam. "Kenal ini?" tanyanya pelan. Kaisar Zhu membelalak, nafasnya tercekat. "Itu mustahil," gumamnya. Meilin tersenyum, senyum tanpa kehangatan. "Aku bukan Meilin, selir kesayanganmu," katanya tegas. "Aku adalah hantu dari masa lalumu." Ia melangkah lebih dekat, suaranya mengeras. "Aku putri dari abu yang kau ciptakan, dari klan yang kau sebut pengkhianat, agar ketakutanmu sendiri tampak benar." Kaisar menggigil. Aku tidak tahu," bisiknya putus asa. Kau hanya memerintah," potong Meilin. "Dan dunia terbakar untuk membenarkan itu." Tangannya gemetar. Kaisar menatap kalung itu seperti vonis. "Selama ini, cintamu adalah pedang yang kau serahkan sendiri ke tanganku," jawab Meilin datar. Kesadaran itu menghantam dadanya lebih keras daripada baja. Pengkhianatan oleh cinta yang ia yakini satu-satunya ketulusan meremukkan sisa kekuatannya. Kaisar menejamkan mata, air mata bercampur abu. "Kalau begitu," bisiknya lirih, "biarkan ini berakhir." Api menjawab lebih dulu. Dan Meilin berdiri tegak, menyaksikan. Bukan dengan iba, melainkan dengan keadilan yang telah lama ditunda. Dinasti itu runtuh bukan oleh sorak kemenangan, melainkan oleh sunyi yang memekakan. Tidak ada duel agung, tidak ada teriakan pahlawan. Hanya seorang kaisar yang duduk terkulai di singgasananya, memandangi cawan giok di tangannya yang bergetar. Racun di dalamnya bening, seperti kepercayaan yang pernah ia berikan tanpa ragu. Kaisar Zhu tersenyum pahit. "Jadi,
Bahkan ini pun kau siapkan, bisiknya. Meilin membelakanginya. Tidak, jawabnya tenang. Kau yang memilihnya. Seperti 10 tahun lalu, tangannya terangkat, menelan sisa racun tanpa ragu. Nafasnya tersendat. Aku mencintaimu, ucapnya lirih. Seolah pengakuan itu masih bisa menebus darah yang telah tumpah. Meilin berhenti melangkah. Cinta yang lahir dari kebohongan hanya melahirkan kematian, katanya tanpa menoleh. Tubuh kaisar merosot, matanya perlahan terpejam. Racun itu bekerja cepat, tapi racun di hatinya jauh lebih mematikan. Kesadaran bahwa satu-satunya orang yang ia percaya justru adalah akhir dari segalanya. Ia mati dalam kesendirian yang paling absolut, dikelilingi kemewahan yang tak lagi berarti. Meilin berbalik sekilas, menatap tubuh pria yang dulu memuja tanah yang dipijaknya. Aku tidak membunuhmu dengan tanganku, gumamnya. Aku hanya memastikan jiwamu mati lebih dulu. Lalu ia melangkah pergi, melewati istana yang terbakar, sementara sebuah dinasti terkubur bersama hati yang patah. Saat fajar menyingsing, dinasti Zhou telah menjadi sejarah. Kabut pagi menyelimuti ibu kota yang hangus, mencium puing-puing istana yang runtuh seperti nisan raksasa. Meilin berdiri di atas tembok benteng, jubahnya berkibar tertiup angin dingin. Di bawah sana, kekaisaran yang ia bangun dari darah dan kebencian kini tergeletak tak bernyawa. Sudah berakhir, bisik seorang jenderal pemberontak di belakangnya. Keadilan telah ditegakkan. Meilin tidak menjawab, matanya kosong menatap reruntuhan. Tidak, katanya akhirnya. Suaranya nais tak terdengar. Yang berakhir hanya dendamku. Ia menggenggam kalung teratai putih di dadanya. Tidak ada rasa lega, tidak ada kemenangan. Hanya kehampaan yang menganga lebih luas dari istana yang hancur. Ayah, ibu, gumamnya. Mengapa aku tidak merasakan apapun? Angin pagi berhembus, seolah menjawab dengan keheningan. Ia menyadari kebenaran yang selama ini ia hindari. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk menjadi bayangan, untuk memadamkan cahaya orang lain. Dan kini, tanpa cahaya itu, ia berdiri sendirian dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Beginikah rasanya menang? Tanyanya pada dunia. Tidak ada jawaban. Hanya satu pelajaran pahit yang tertinggal di atas tembok benteng itu. Balas dendam selalu menagih harga paling mahal. Kau menghancurkan musuhmu, sembari perlahan menghancurkan dirimu sendiri. Dari kisah ini kita belajar, kebencian yang dipelihara terlalu lama hanya akan meninggalkan kehampaan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah syarat makna.